mengawali dengan satu syair yang indah ya. Boleh. Ini dari Ibnu Farid. Ibnu Farid ini sezaman dengan Ibn Arabi. Jadi kata Ibnu Farid seperti ini. Jika kau bukan ahlinya, jangan biarkan dirimu tenggelam dalam cinta. Karena ketahuilah cinta itu awalnya derita dan akhirnya kematian. Kalau pertama itu disebut dengan hubbun. Hubbun itu antara pecinta dengan kekasih. Mereka saling mencintai tapi masih ada jarak. Sebagai hubbun. Nah, naik lebih dalam lagi disebut dengan asyaka. Asyaka ini antara pecinta dengan kekasih, mereka saling mencintai dan sudah tidak ada jarak lagi. Mereka sudah menyatu. Jadi asyaka itu menyatu. Lebih dalam lagi disebut dengan muhayyama. Ghazal 1438 Maulana Rumi. Cinta tak berkaki dan tak bertangan. Hatiku tak punya kaki dan tangan. Siang dan malam seperti Majnun, aku mencarinya dengan kaki di rantai. Andai khayalnya datang di antara darahku dan ketakutanku, demi darah hatiku ku hapus khayalnya dengan ketiadaan diriku. Seluruh kehayalan dunia meskipun akrab, biarkan tenggelam dalam darah. Demi Tuhan, andai ini mesti jalannya. Aku terjatuh ke dalam arus andai kegilaan itu adalah Laila. Andai inginkan tanda dariku, aku akan tunjukkan tanda-tandanya. Hai, hello hai, sahabat CS Kehidupan. Aduh, tadi ini spesial ya, sedikit kutipan yang nantinya pada segmen kali ini kita akan bahas. Nah, sahabat CS Kehidupan, apa kabar semuanya? Pastinya semangat, sehat, bahagia selalu ya. Comeback tentunya di podcast kesayangan kita, yaitu podcast CS Kehidupan, spesial dan eksklusif di Lux Intermedia Grand Sleepy Tower. Nah, sekarang ini kira-kira kita akan membahas tentang literasi apa yo? Nah, kita akan membahas tentang literasi pendidikan. Nah, literasi pendidikan ini tapi spesial, yaitu berjudul Filsafat Cinta. Nah, teman-teman pastinya nggak asing lagi dengan kata cinta, dan tentunya cinta ini banyak definisinya, bahkan kadang ada yang bilang cinta itu tidak bisa didefinisikan. Nah, di sini pada segmen kali ini sebelumnya aku mau jelaskan terlebih dahulu bahwa kita komunitas literasi CS Kehidupan itu merupakan sebuah komunitas persaudaraan, persahabatan ya, wadah membangun sinergivitas, terus juga kebersamaan untuk melahirkan karya-karya dan mengupgrade diri kita tentunya hari ke hari lebih baik dan lebih baik. Langsung saja, tentunya dalam segmen ini pun gue nggak sendiri, ada siapa ya yang jadi host kita nih kali ini. Halo sahabat CS Kehidupan, kembali lagi sama gue Steven. Iya, gimana kabar Steven? Baik, alhamdulillah. Pak Adi gimana kabarnya? Baik banget. Wih, sekarang nih pas banget ya dia nih tentang cinta, dia bajunya goodinya. Ada sponsor nggak tuh? Ada. Aduh, ditutup ini. Iya. Oke, belum nih, kita belum ada sponsor ya, tapi udah ini teman-teman, kita mau bikin distronya. Langsung di spill. Oke, teman-teman, tentunya di sini kita untuk membahas filsafat cinta ada seorang narasumber yang sangat luar biasa ya. Ini beliau adalah pendiri dari Institut Rumi. Nah, apa itu Institut Rumi? Dan beliau juga sebagai penasihat di komunitas Rumi Kehidupan. Ya, kita langsung saja ya, kita sambut, ini dia narasumber kita. Cing. Iya, gimana Kang Nur? Ayo silakan Kang Nur, boleh disapa dulu teman-teman CS Kehidupannya. Assalamualaikum teman-teman semua, terima kasih sudah
saya diundang di CS Kehidupan ini untuk teman-teman semua. Semoga nggak bosan-bosan. Iya, enggak. Aduh. Iya, Kang Nur ini bukan hanya sebagai pendiri ini ya, Rumi Institute yang sekarang followersnya udah berapa ke Instagramnya tuh? Kalau Instagram masih 16 ribuan. 16.000, kalau untuk di Twitternya? Twitter 148 ribu. Wah, 148.000, luar biasa. Tepuk tangan dong. Dan Kang Nur ini merupakan guru juga ya dari Kang Alvin Adam, luar biasa nih. Bukan guru, teman. Teman. boleh. Yes, karena ada selalu program rutin ya yang dibuat di Instagram. Bincang Rumi di Instagram. Iya, Bincang Live. Rumi. Boleh dong, Kang Nur langsung di-spill tentang kenapa sih Institut Rumi itu apa, terus juga kenapa harus dengan Rumi gitu. Oke, Kang Nur, silakan. Rumi Institute itu kami dirikan di tahun 2016. Sampai sekarang alhamdulillah masih jalan gitu. Dan memang konsentrasi kita lebih banyak kepada ajaran Sufisme. Jadi kita apa tuh Sufisme? Sufisme itu adalah sesuatu yang menggali batin di dalam dunia keislaman. Jadi itu kan kita kalau Yahudi itu ada Kabbalah, kalau di teman-teman Nasrani ada mysticism, di Islam itu ada ranah tasawuf. Jadi ini ranah yang membahas tentang dimensi batin dari agama. Kayak gitu. Jadi karena ya kita yakin semua agama pasti ada punya dimensi batin ya. Kalau dalam Islam itu disebut dengan tasawuf. Nah, kita lebih banyak konsentrasi dalam bidang sufisme. Kayak Raudhah Tirakat itu bagian dari pendekatan tasawufnya ya. Riyadhah, Tazkiyatun Nafs dan seterusnya itu adalah laku-laku yang manusia biasa lakukan untuk akrab dengan dimensi batin. Kira-kira kenapa harus Rumi gitu? Nah, kenapa harus Rumi? Ini pertanyaan bagus. Kita langsung aja, padahal belum Kang Nur tuh belum sepil saya di mana atau gimana, tapi kita langsung aja ya. Nah, kita jarang melihat pertemuan antara religion and beauty. Jadi agama dan keindahan itu sangat indah kita lihat dalam Rumi. Jadi dia di dalam Rumi itu ada seni, ada sastra, ada ajaran batin tentang agama, ada keindahan, ada tentang berbicara tentang kemanusiaan. Makanya tahun kalau nggak salah 2003 UNESCO menetapkan hari lahir Maulana Haji Rumi sebagai Rumi Day. Karena sumbangsi Rumi terhadap pemikiran kemanusiaan. Jadi sehingga UNESCO PBB menetapkan hari lahir Rumi 30 September. Nah, nanti kita tahun berapa tuh? Kalau nggak salah tahun 2003 ya, UNESCO menetapkan hari lahir Rumi itu sebagai Rumi Day. Kalau Jalaluddin Rumi sendiri itu hidup di zaman masa siapa? Dia lahir tahun 1208, ada sebagian mengatakan 1207. Kalau filsafat Yunaninya, kalau tokoh Yunani itu enggak sama ada. seperti siapa enggak maksudnya? Enggak. Dia banyak orang menyebut dia sebagai seorang filosof, tapi saya lebih cocok menyebut dia sebagai seorang sufi. Sufi. Beda ya antara filosof sama sufi itu. Filsafat itu lebih ke reason, lebih ke akal. Nah, kalau tasawuf sufi ini lebih kepada olah batin. Lebih pada rasa olah batin. Soalnya kan kalau yang kita tahu tuh kayak ada Pluto ya kan, Karl Marx, Plato, Aristoteles dan seterusnya. Nah, dia itu kan cuma beda bahasanya dia dengan filsafat, kalau kita mungkin dengan sufi atau filsafat gitu ya mungkin. Gimana tuh maksudnya, apa ini karena perbedaan kata saja atau memang perbedaan makna antara sufi dengan filosof gitu? Jadi para filosof mereka mencoba mencari hakikat itu melalui nalar, hanya akal saja, tapi mereka membangun argumentasi dan kemudian dengan argumentasi itulah mereka membangun premis-premis dan mengatakan bahwa seperti inilah hakikat. Kalaupun toh mereka berbicara tentang olah batin, olah rasa dan seterusnya, itu untuk menajamkan dimensi nalarnya. Jadi sejak awal mereka berangkat ke realitas melihat hakikat ini dengan nalar argumentasi. Nah, para sufi tidak demikian. Makanya ada syair dari Maulana Jalaluddin Rumi, kaki argumentasi adalah kayu. Kayu itu berjalan dengan pincang. Wih, itu legend. Waduh, itu. Jadi teman-teman nih kalau baca buku CS Kehidupan juga, kita bisa lihat dengan belajar tentang filsafat ya khususnya. Itu bagaimana menyeimbangkan antara sains terus juga dengan
estetika gitu ya, seperti gitu ya. Berarti benar-benar kayak menyatukan antara pikiran dengan seperti itu. Terus sosok Jalaluddin Rumi ini bukunya apa yang paling itu? Dia ada sekitar 7 atau 8 karya. Cuma karya masterpiece-nya itu ada yang lebih duluan terjemahkan ke Indonesia itu Fihi Ma Fihi. Kemudian setelah itu ada Masnawi Maknawi yang 6 jilid. Kemudian ada Ghazal. Nah, ini 3 yang buku yang terkenal. Selebihnya ada Tarji'at, Rubaiyat dan seterusnya. Tapi ada 3 karya yang lebih banyak. Kalau di Indonesia kan apa tuh nama kitabnya? Biasanya penerjemahan itu seperti begitu. Jadi judulnya tetap ya. Tetap Fihi Ma Fihi, tetap Fihi Ma Fihi, Masnawi Maknawi, tetap Masnawi Maknawi, Ghazal tetap Ghazal. Cuma di Indonesia baru 2 ini yang diterjemahkan, Fihi Ma Fihi dan Masnawi. Berarti kan adanya Institut Rumi ini karena memang pertama penokohan dari seorang Rumi, terus juga memang beliau sebagai tokoh humanity ya dalam sisi. Dan humanity itu tidak lepas dari filsafat cinta tentunya. Nah, sekarang gimana tuh Sat? Tentang Kang Nur, Mas, filsafat cinta itu seperti apa sih sebenarnya? Saya tidak tahu mau mulai dari mana karena bicara tentang cinta sebenarnya sesuatu yang luas ya. Ya seperti samudra yang tak bertepi. Kalau Stephen, cinta tuh buat apa sih? Cinta tuh apa sih? Cinta itu buta dan tuli. Cinta buta dan tuli. Memang begitu. Betul. Memang begitu. Betul. Betul Cinta begitu. itu buta dan Jadi kalau belum buta dan tuli itu belum cinta. Belum cinta. Betul. Cocok kan jadi. Iya, boleh. Oke. Terus gimana Sat? Oke, lanjut. Jadi Kang. Saya ada satu hadits qudsi yang menarik. Terjemahannya kira-kira seperti ini. Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku cinta untuk dikenal, maka aku mencipta agar aku dikenal. Jadi secara filosofis penciptaan semesta ini memang berdasarkan cinta Tuhan. Makanya dalam ranah sufi, segala sesuatu ini adalah percikan dari cinta Tuhan. Apapun, jadi apapun di realitas ini pasti ada cinta ilahi yang hadir dalam dirinya. Setuju banget. Ingat ya CS Kehidupan, kalau di CS Kehidupan itu kita juga ada istilah itu yang kemarin kita sempat bahas ya kemarin ya, bahwa memang ketika kita menjelekkan orang misalnya atau benci dengan orang, bagaimanapun ingat dia itu ciptaan siapa gitu. Makanya kita jangan sampai menjustifikasi atau membenci berlebihan kepada seseorang, karena bagaimanapun mereka itu adalah ciptaan siapa kan gitu ya. Kan ya mungkin seperti itu. Oke, ini pasti teman-teman CS Kehidupan juga ada yang penasaran ya, kok bisa ya Kang Nur itu menemukan sebuah pemahaman kebijaksanaan. Kira-kira latar belakang Kang Nur tuh dulu kuliah di mana sih, terus juga pernah ke negara apa aja, karena yang aku tahu ini Kang Nur ini udah ke berbagai negara nih, luar biasa banget. Boleh Kang Nur? Saya tidak mau bahas sih. Iya, gak mau dibahas. Saya lebih bagus membahas ini, bahwa setiap orang itu punya perjalanan dalam hidupnya. Nah itu perjalanannya itu yang menjadi kita penasaran kok bisa ada sosok Kang Nur yang sangat luar biasa bisa menggali seorang tokoh yang besar seperti Jalaluddin Rumi. Itu sebenarnya perjalanan terakhir. Perjalanan awal itu negara mana sih yang paling di ini kan? Saya lebih bagus bicara kehidupan. Boleh. Jadi saya pernah jadi tanda kutip ateis ya. Oh serius? Pernah selama 2 tahun. Jadi ada perjalanan filosofis yang hadir di dalam diri. Dan itu disitulah saya menggeluti yang disebut dengan filsafat. Gitu. Kamu tahu nggak ateis itu apa? Ateis itu kita tidak percaya sama Tuhan. Benar. Gitu. Luar biasa. Pinter, kan? Pinter emang Stephen memang pinter kok. Terus dan kemudian setelah itu karena mungkin ada fitrah yang tetap hadir ya. Jadi saya kembali ke agama saya tapi dengan jalan filsafat. Gitu, dalam filsafat. Jadi karena saya sadar bahwa saya sudah digempur nalar saya gitu, jadi saya pun harus kembali ke nalar. Itu masa quarter life crisis itu di umur berapa tuh? Kang? Kuliah sih. Masa kuliah waktu masa kuliah ya. Ini masa-masa emang masa-masa yang paling rentan ya. Ada teman-teman nih yang Marxisme ya kan, mereka masing-masing malah nggak agama tapi pakainya gitu-gitu kan. Oke, seru banget nih. Tadi tuh Stephen juga sempat iseng-iseng ya kita Instagramnya kakak. Coba Stephen ada yang mau ditanya gimana? Kita
Apalagi nih biasa iya suka Suka apa? Iya, kan kalau kita kan suka pada galau-galau kan ya cintanya. Pas banget. Jadi kita langsung tanya aja ya sama ahlinya ya. Jadi Kak, aku ini ngelihat dari Instagramnya puisi_Rumi. Jangan lupa di follow Instagramnya. Iya. Promosi sekali. Ada quotes yang berkata seperti ini. Mencintai itu insan, rasa luka itu insan. Namun masih mencintai di kala terluka itu adalah malaikat. Gimana mencintai Dalam gitu? sekali ya. Wah, berat ya kayak mencintai. Kayaknya pengalaman pribadi. Walaupun dilukai harus tetap mencintai. Iya, betul. Aduh. Itu paling sakit. Gimana tuh Kang? Jadi kalau kita masuk dalam ranah cinta, dalam ranah sufi ya, Oke. di sana kita akan menemukan satu cinta disebut dengan cinta tanpa apapun, maksudnya cinta tanpa syarat. Cinta murni gitu ya? Cinta murni kalau dalam bahasa sufinya cinta tanpa nafsu. Wih, cinta tanpa nafsu. Nah, memang sulit untuk ini ya merasakan kok ada cinta tanpa nafsu itu, karena kita sudah dicekoki oleh film-film Hollywood, Korea dan seterusnya. Jadi kebanyakan memang ada ini ya, cinta itu selalu bercampur dengan nafsu seperti itu. Cuma kalau dalam tradisi sufi ada cinta yang benar-benar cinta. Dia tidak mau, bukan karena sesuatu, bukan karena dia cantik, bukan karena dia kaya dan seterusnya, tapi benar-benar karena cinta itu sendiri. Makanya pernah ada kisah Laila Majnun, pasti nggak asing ya semuanya. Nggak asing tentang Laila Majnun. Saya tahu nggak Laila Majnun? Jadi ini kisah Laila Majnun, kisah menarik. Jadi suatu saat raja bingung, ini kok ada orang seperti Majnun yang tergila-gila pada Laila. Jadi dia penasaran terhadap wajah Laila. Kemudian raja bilang, coba panggilkan aku Laila, datangkan dia ke sini. Setelah Laila datang, raja heran, ini kok. Jadi dalam puisinya seperti ini, wajahmu biasa saja, ada ratusan gadis seperti itu dalam istanaku. Terus dia bertanya kepada Laila, kok bisa Majnun jatuh cinta, tergila-gila kepadamu? Jawaban Laila menarik. Jawaban Laila kepada raja, karena kau bukan Majnun. Karena Majnun itu gila ya, maksudnya gila cinta. Majnun itu artinya gila, stupid. Jadi kalau ditanya kenapa ada orang masih mencintai dengan luka, karena mawar itu selalu ada duri ya. Ini berat deh mawar. Indah tetapi bisa melukai. Iya. Tapi yang inti itulah bagaimana mawar. Makanya kalau pernah tertawan dengan cinta, tertawan sama cinta. Yang habis galau yang ditinggal ke luar negeri. Galau parah ini. Oke, kalau Kang, menurut Akang gini kan kita banyak ya melihat bahwa filosof ataupun sufisme ataupun mereka yang sangat cinta dengan akademisinya, sangat cinta dengan pekerjaan khususnya seniman. Karena cinta kan tadi ada cinta tanpa nafsu ya. Maka mereka sampai tidak menikah juga tidak berkeluarga. Itu menurut Akang sendiri perspektif cinta itu cinta yang gimana menurut Akang? Itu yang saya maksud tadi. Jadi ada yang bertanya pada Rumi, sebenarnya cinta itu apa? Cinta itu adalah saat kau terpesona. Jadi kalau udah pada titik dia sampai akhirnya tidak mau menikah itu berarti cintanya itu udah. Nah, saya jangan jangan jauh ya? situ. Saya mau bertanya seperti ini. Kenapa ada orang jatuh cinta? Kenapa? Tertarik. Ada orang jatuh cinta. Tertarik. Kenapa dia tertarik? Karena dia melihat kesempurnaan dalam diri orang itu. Entah apapun dia definisi tentang kesempurnaannya. Kesempurnaan itu boleh cantik, boleh kaya dan seterusnya. Tapi dia pasti melihat sesuatu kesempurnaan. Kalau di sisi aura yang tidak terlihat itu apa sebutannya, istilahnya? Nah, itu disebut dengan dia jatuh cinta dengan knowledge, ma'rifat. Makanya sufi itu mengantarkan orang jatuh cinta kepada Tuhan karena ma'rifat. Enggak, soalnya kan kadang ada yang mungkin kita kayak kita tuh bawaannya cinta aja tuh sama orang itu, padahal dari sisi apapun misalnya hanya karena ada suatu aura yang menarik kita akhirnya cinta sama dia, itu gimana tuh? Nah, itu yang saya maksud. Jadi cinta itu datang begitu saja. Jadi tidak seperti jangkung yang datang diundang seperti itu. Dia datang begitu saja menghampiri dan merenggut apapun yang kita miliki. Makanya itulah cinta. Ketika kita tertawan. Jadi ketika orang merasa cinta tetapi dia belum tertawan, seperti kata dia belum buta dan tuli, berarti
dia sebenarnya belum jatuh cinta. Oh, kalau belum cinta buta dan lu itu belum jatuh cinta. Belum ya? Belum. Iya. Jadi kalau misalkan cuman suka ngelihat cantik gitu, atau misalkan dia baik sama kita terus kita jadi jatuh cinta gitu, itu berarti belum cinta. Belum, itu boleh jadi karena jasa itu kan. Oh dia baik, jadi baik bisa berlaku siapa saja. Terus ada kata-kata gini, jangan membatasi kata cinta dan sayang. Nah kalau gitu, kalau ada kata-kata gitu menurut Akang gimana? Memang soalnya kan kita banyak kayak kata cinta itu hanya untuk kayak misalnya kita ngomong sama I love you sama pasangan misalnya kan, itu kadang kata cinta itu hanya jadi asing ketika kita mengatakan kepada mungkin siapapun kita bilang cinta sayang tuh kayaknya di Indo khususnya itu kayak aneh gitu ya, padahal kan kata cinta dan sayang itu ya untuk semuanya kan sebenarnya. Jadi kadang ada istilah jangan batasi kata, saya suka bikin hashtag jangan batasi kata cinta dan sayang. Itu gimana menurut Akang? Jadi cinta itu memang sesuatu yang seperti tadi, dia luas, tak bertepi di dalam diri seseorang. Nah cuma keluasan itu sebenarnya pada cintanya. Jadi keluasan itu pada cintanya. Jadi kenapa Majnun mencium dinding rumah Laila? Ya karena di situ ada dia melihat Laila walaupun itu dinding kan. Dalam kisah Laila Majnun kan seperti itu. Nah, cuma kenapa misalnya terkait dengan luas? Nah, itu kembali ke kalau kita mencintai sesuatu yang memang benar-benar luas. Contohnya gimana misalnya sih kalau untuk biar cinta? Kalau saya tadi memulai dengan satu hadits qudsi ya, aku adalah perbedaan tersembunyi, aku cinta untuk dikenal, maka aku mencipta agar aku dikenal. Yang menjelaskan bahwa penciptaan semesta ini filosofinya karena cinta. Jadi sebenarnya kalau kita cinta kepada Tuhan itu seperti yang tadi Mas bilang bahwa ya dia pasti cinta semua karena dia cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan pasti cinta ciptaannya, pasti cinta manifestasinya, pasti apapun yang dari Tuhan itu dia akan suka seperti itu. Jadi tergantung objeknya. Kalau objeknya terbatas, cinta kita jadi terbatas. Tapi kalau objeknya luas, cinta kita jadi luas. Seperti itu. Steve, kamu berani nggak sama orang yang nggak dikenal, kamu bilang aku cinta kamu? Enggak dong. Jangan dong. Jangan dong. Jangan ya. Oke, kalau emang membahas cinta ya, filsafat cinta. Oh iya, kan gini Kang, kita dikumpulkan sekarang ini pun kan secara tidak langsung kalau aku memahami orang kan punya circle masing-masing ya. Dan kita sekarang dipertemukan yang dimana aku pengen tahu kalau dari Rumi sendiri itu sebenarnya sesuai nggak sama apa yang mungkin aku pahami gitu dalam sisi yang kadang ada orang kata gini, mungkin kita emang baru diperkenalkan sekarang tapi udah kayak keluarga misalnya gitu. Dengan cinta yang memang sudah ditentukan sama Tuhan gitu, dalam arti ya kamu kumpul sama dia karena memang ini circle kamu pada saat kamu ruhnya sudah diciptakan memang bersamaan di situ gitu. Atau gimana sih kan kalau melihat dari pemahaman itu gitu. Jadi kita mungkin kemungkinan dulu kita ruhnya ini udah diciptakan udah ngumpul dulu bareng, akhirnya di dunia kita sekarang baru ngumpul gitu. Gimana menurut Akang? Ada nggak sih pemahaman kayak gitu, Rumi? Ini akan ada banyak pertanyaan yang berkelanjutan ya tentang soal takdir, soal apakah semua sudah ditentukan sebelumnya dan seterusnya. Tapi yang ada, yang saya tahu bahwa segala sesuatu ini terhubung. Saya menyebutnya dengan kanal ilahi. Jadi kita sebenarnya terhubung dengan kanal ilahi, entah sekarang entah sebelumnya, tapi semuanya terhubung dengan kanal Tuhan. Jadi seperti kalau kita lihat jejaring ya, jejaring internet yang seluruh dunia terhubung, nah kira-kira seperti itu. Nah yang menghubungkan itu internet. Nah ini yang menghubungkan adalah saya sebut sebagai kanal ilahi, kanal Tuhan. Pokoknya kanal Tuhan, dia mau agama pun itu saling terhubung ya? Iya, pasti saling terhubung. Nah tinggal mungkin kalau itu bicara frekuensi. Nah kalau saya misalnya sering bicara Rumi ya pasti frekuensinya yang orang-orang sering bicara tentang hal yang batin, bicara tentang Rumi juga, tentang Sufi, pasti koneknya begitu. Terus kalau Rumi sendiri selain secara garis besar menempatkan cinta itu harus seperti apa sih sebenarnya? Jadi kalau melihat Rumi itu kita harus, hal yang pertama harus kita tahu bahwa beliau seorang Sufi. Sufi. Nah dalam tradisi Sufi cinta itu ada 3 tingkatan. Apa kita bicarakan.
Kalau pertama itu disebut dengan hubbun. Hubbun itu antara pecinta dengan kekasih, mereka saling mencintai tapi masih ada jarak. Sebagai hubbun. Nah, naik lebih dalam lagi disebut dengan asyaka. Asyaka ini antara pecinta dengan kekasih, mereka saling mencintai dan sudah tidak ada jarak lagi. Mereka sudah menyatu. Jadi asyaka itu menyatu. Lebih dalam lagi disebut dengan muhayyama. Muhayyam ini ketenggelaman. Jadi pecinta melebur di dalam diri kekasih. Kalau asyaka itu bahasa apa dari bahasa? Asyaka itu bahasa Arab. Asyaka itu hubun. Asyaka Asyaka. Seperti asyik masyuk itu asal katanya dari asyaka. Asyik itu ain. Ain. Oh, berarti kayak tergila-gila ya? Ya. Oh, asyik itu maksudnya tergila. Berarti jadi hubun, asyaka, muhayyama. Itu dalam tradisi sufi. Muhayyama itu itu ketenggelaman. Oh, benar-benar tenggelam. Iya, makanya lebih dari melebur. gila. Iya. Melebur. Iya, melebur itu pecinta sudah tidak terlihat, dia sudah melebur dalam diri kekasih. Makanya kata Rumi, pecinta itu mati dan kekasih yang hidup gitu. Aku jadi teringat sama ada syair itu yang syair yang luar biasa ya itu. Anti anni tashtaki wal hani kullayali, kalau nggak salah kayak gitu sih. Jadi itu syair yang selalu dipakai guru sekumpul ya, Martapura. Beliau seorang sufisme juga ya kalau nggak salah. Iya. Menurut Akang gimana tuh? Syairan yang kayak gitu-gitu itu memang benar-benar berarti mereka sudah tenggelam ya dengan cinta itu. Iya. Dan ya kalau dalam tradisi sufi yang begini-begini memang mudah untuk kita temukan yang ketenggelaman tadi dalam cinta. Kira-kira Steven ada lagi nggak yang mau penasaran nih tentang Ruminya, tentang cinta, perspektif cinta, ya, cinta. Waduh, tentang cinta. Ada, tapi terlalu dalam. Apa? Gimana? Terlalu galau. Bahaya nggak ya? Iya, nggak apa-apa lah. Ya? Bebas di CSG. Terlalu galau nggak apa-apa ya? Gimana? Kak, saya mau nanya Kak, kalau misalkan ya, ini pengalaman orang. Kalau misalkan, aduh orangnya nonton ya? Iya. Kalau misalkan ya, ada yang suka sama cowok, cewek nih, suka sama cowok. Terus cewek ini kan duluan suka nih, dia yang confess, dia yang nembak gitu kan. Terus dia ini apa ya? Karena dia yang lebih suka kayaknya, yang lebih sayang, jadi dia ini ngasih kado lah, ngasih daripada cowoknya ini. Itu kira-kira gimana tuh? Pandangan Rumi. Jadi ada cinta, ada ekspresi cinta. Oh, ekspresi cinta masuk. Ekspresi. Nah, yang inti itu cinta. Ekspresinya macam-macam. Makanya misalnya ada yang bertanya, apa bedanya sayang dengan cinta? Sayang, empati, suka itu adalah disebut anak-anak cinta. Maksudnya dia lahir dari cinta. Tapi intinya adalah cinta. Seperti tadi ada orang ekspresinya ya sering ngasih kado. Ada orang ekspresinya macam-macam. Jadi ini tidak bisa digeneralkan ya. Maksudnya cinta ya cinta. Entah itu dia suka kasih kado dan seterusnya. Itu mungkin lebih kepada karakter ya. Ada orang yang suka ngasih, ada orang cara ekspresinya beda gitu. Cara ekspresinya beda. Tapi emang cinta itu kan harus ada pengorbanan ya, karena cinta tanpa pengorbanan kan tiada arti ya. Oh iya, ya itu sudah kelaziman. Lazim aja jadi pengorbanan itu wajar karena wajar. Seperti itu. Jadi kalau dia nelpon ya langsung diangkat itu kan. Tapi kalau misalnya kita bicara cinta ya saat ini kan mungkin kalau kita yang mungkin masih katakan ada istilah kalau kita masih sekolah tuh cinta fokusan saja sama keluarga dan orang tua dan keluarga. Baru nanti masuk masa di mana kita kuliah, barulah kita mulai mengenal yang namanya cinta kepada yang lain selain keluarga dan itu. Nah, menurut Akang sendiri kalau Jalaluddin Rumi memandang kayak cinta yang seperti itu gimana sih gitu? Untuk kan karena bagaimanapun sekarang banyak yang terjadi kayak cinta yang salah, maksudnya dia cinta tetapi belum pada waktu yang dimana akhirnya terjadi sebuah hal yang negatif, misalnya hamil luar nikah bahkan padahal masih SD, masih SMP, itu gimana menurut Akang?
Saya mengawali dengan satu syair yang indah ya. Boleh. Ini dari Ibnu Farid. Ibnu Farid ini sezaman dengan Ibn Arabi. Jadi kata Ibnu Farid seperti ini. Jika kau bukan ahlinya, jangan biarkan dirimu tenggelam dalam cinta. Karena ketahuilah cinta itu awalnya derita dan akhirnya kematian. Jadi ini untuk juga menjelaskan bahwa seperti tadi dijelaskan ketika seorang jatuh kita akan direnggut. Makanya kalau cinta ini kita bicara cinta sesama ya. Yang lebih dominan itu jangan cinta sebenarnya, tetapi nalar kita. Nalar. Karena biar bagaimanapun kita berhubungan dengan orang ya. Orang itu kan kita tidak tahu. Apa yang dalam batin seorang kita tidak tahu. Makanya kita harus mendahulukan dimensi nalar kita dalam cinta. Cuma kalau kita membatasi itu juga sulit karena ya cinta datang begitu saja. Dia tidak diundang tapi hadir begitu saja kan cinta itu. Makanya sulit untuk membatasi. Jadi tugas orang tua sebenarnya memberikan ini pendidikan seperti apa kecukupan cinta ya. Dan dia yang paling penting itu adalah memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Kalau tidak dia akan mencari di luar seperti itu. Waduh, luar biasa ya tentunya. Wah, ini kalau ngebahas sama Kang Nur nih nggak bakal cukup ya. Apalagi cuma 30 sampai 45 menit. Sahabat CS Kehidupan, pastinya ini sebagai closing statement Kang Nur, apa nih pesan kita, pesan untuk teman-teman CS Kehidupan agar bisa lebih mengerti filsafat cinta dan menempatkan filsafat cinta itu pada tempatnya yang baik gitu. Menurut Romo. Jadi saya selalu ingin menjelaskan bahwa cinta itu ruang yang tak terbatas. Jadi kalau dia jatuh kepada objek yang terbatas, biasanya ujungnya kekecewaan. Gitu. Jadi memang cinta itu hanya milik yang hakikat yang tak terbatas. Ini jadi timbul pertanyaan lagi. Biar cinta tanpa kekecewaan gimana Haji? Boleh gak sih? Kita nanya sedikit lagi. Boleh. Iya gimana tuh? Biar cinta tanpa kekecewaan gimana tuh? Resepnya? Itu tadi intinya bahwa coba lihat syair-syair lagu ya. Yang gimana? Misalnya ini era-era 90-an lagunya. Apa tuh? Misalnya gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Itu kan menjelaskan tentang sesuatu yang tak terbatas. Jadi kalau kita jatuh cinta sebenarnya kita sedang mengarungi sesuatu yang tak terbatas. Ini yang orang tidak sadari. Jadi ketika dia jatuh cinta sebenarnya dia sedang mengarungi lautan yang tak terbatas. Sayangnya objek yang dia cinta itu terbatas. Akhirnya, makanya jangan mencintai yang terbatas, tapi yang agar tidak ada kekecewaan. Gimana Steven, setuju? Setuju. Setuju. Jadi nggak usah galau ya. Udah enggak. Ya udah enggak galau. Tapi abis acara ini galau lagi. Iya. Kok gitu ya? Dia ada pesan menarik. Kalau galau ke pantai lah atau ke gunung. Waduh, kenapa tuh kalau harus pantai dan gunung? Tadi tak terbatas. Kalau kita lihat gunung itu kan kita lihat sesuatu yang tak bertepi. Kalau kita di pinggir pantai kan seperti melihat tak bertepi. Itu sesuai dengan jiwa kita yang juga yang luas. Iya. Kalau orang sedang galau, dia sedang menutup dirinya, dia membatasi dirinya. Makanya harus connect dengan sesuatu yang tak terbatas. Luar biasa. Aduh, Kang Nur nih makasih banyak ya. Tentunya ini mudah-mudahan bukan segmen pertama dan terakhir, tapi kita harus terus karena memang bagaimanapun teman-teman CS Kehidupan, kita ini akan ada program spesial juga ya, terus juga istimewa buat kalian semua. Kita ada kerjasama dengan Institut Rumi, terus juga dengan komunitas Rumi Kehidupan dan spill dulu dong buat persiapan acara Festival Cinta Rumi. Yang kemarin tuh tahun kemarin itu ada The Massive ya, terus ada ada siapa kok jadi lupa si Paramita Rusadi ya, banyak jadi kalau ada festival Rumi itu banyak ada pementasan sastra ya kan, terus juga kemarin film dan lain-lain. Coba dong spill dulu terakhir tentang festival Insya Allah tahun ini seperti tahun kemarin kita akan gelar di 30 September. 30 itu September rencana ini hari lahir Rumi. Rencananya sih di tim untuk sementara ini. Di tim. Terus perkembangannya nanti kita sampaikan. Iya, kalau mau lebih terasa lagi itu ke Turki ya. Di Turki itu selalu ada festival. Kalau Turki itu paling bagus di hari kematian Rumi. Itu 17 Desember. Itu ada pegelaran disebut dengan Syabi Arus. Jadi kematian Rumi itu
bagi pecinta Rumi menyebutnya sebagai malam pengantin. Wih, luar biasa. Kematian malah pengantin juga. Iya. Oke, teman-teman sahabat kehidupan, demikian tentunya makasih banyak sekali lagi Sama-sama. Akang, terus juga co-host yang selalu setia. Setia, Setiap parah. tikungan ada. Iya. Oke, teman-teman sahabat kehidupan, demikian pembahasan kita kali ini tentang filsafat cinta. Tentunya mudah-mudahan itu menjadi pencerahan buat kita juga ya, dan kita bisa lebih menemukan nih sebenarnya cinta kita yang tepat tuh agar kita tidak banyak rasa kecewa, terus juga rasa sakit hati dan lainnya. Makanya di sini teman-teman semua sekali lagi makasih banyak sudah standby terus di tentunya di medsosnya Cahaya Seni Kehidupan atau CS Kehidupan, dan para tamu yang lain juga gitu ya. Dan terus tentunya dukung kami dengan apa? Lupa like, komen, dan juga subscribe seperti biasa di channel Cahaya Seni Kehidupan. Oke, saya Kang Nur dan Saya Steven. undur diri. Makasih, mohon maaf dan terima kasih. Dah, sampai jumpa kembali.